wakil kita, anggota DPR RI di Senayan sana, menganggarkan pembelian 100 unit televisi untuk di ruangan mereka dengan harga per unitnya 15 juta, sehingga anggarannya berjumlah 1,5 miliar televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruhnya selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, di saat-saat kondisi perekonomian kita sekarang ini memprihatinkan seperti ini, mulai dari hantaman COVID yang belum lagi dampaknya pulih 100%, tiba-tiba datang kebijakan kenaikan harga BBM yang membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung dan bikin perekonomian rakyat jatuh lagi. Tiba-tiba kita mendengar wakil kita, anggota DPR RI di Senayan sana, menganggarkan pembelian 100 unit televisi untuk di ruangan mereka dengan harga per unitnya 15 juta, sehingga anggarannya berjumlah 1,5 miliar. Coba kita cungkinkan dengan nasib rakyat sekarang ini, yang untuk membeli ikan teri saja susah, yang untuk memberi belanja anak sekolah 10 ribuan saja satu hari susah, yang untuk ongkos naik ojek saja 10.000 sampai 15.000 susah. Yang tidak habis pikir kita, dari mana datangnya analisa mereka membeli 1 unit televisi untuk kebutuhan mereka. Kalau bisa dibilang kebutuhan, kalau tidak mungkin hanya bilang keinginan, untuk keinginan mereka. 15 juta televisi macam apa itu? Mungkin kalau dibawakan ke televisi rumah-rumah pribadi mereka, tentu memang masih murah harga televisi 15 juta per unit. Tapi kalau dibawakan kepada mereka yang sebagai seorang wakil rakyat, yang duduk di sana karena dipilih rakyat, tidak kita hitung bagaimana proses pemilihannya, tapi yang jelas mereka dipilih rakyat. Dan duduk mereka di sana itu digaji pula oleh rakyat. Sekarang rakyat yang menggaji mereka hidupnya ngos-ngosan. Hidupnya berderai dengan air mata setiap pagi dan petang. Kadang-kadang di rumah beras sudah habis. Uang di kantong 50.000 pun tidak punya. Sekarang mereka beli televisi harganya, mereka anggarkan 15 juta. Apakah mereka akan mengatakan, kenapa bernasib malang? Kok nggak seperti kami ini? Kami kaya raya, bisa membiayai kampanye untuk pemilu miliaran. Sekarang kami duduk di sini. Ngapain jadi orang miskin? Apakah itu pikiran mereka?
ketika akan menganggarkan harga televisi 15 juta per unit untuk di ruang mereka. Apalagi yang akan kita sebut ini sebagai rakyat kecil, rakyat biasa terhadap para pejabat negara kita yang tidak habis pikir juga kita. Mereka berpikirnya bagaimana tentang rakyat, tentang kita yang kecil-kecil ini. Bagaimana? Apakah mereka mencemooh kita karena kita orang miskin? Apakah mereka mencibirkan kita karena kita orang tak punya? Kok bisa-bisanya mereka sepakat menganggarkan untuk satu unit televisi di ruang mereka 15 juta. Itu baru yang terlihat, kita tidak tahu sekarang nih. Bisa-bisa atau bisa jadi ada pula anggaran lain yang lebih unik dari itu. Apakah ada pula anggaran tisu atau anggaran untuk alas kaki atau anggaran untuk sandal jepit di ruangan mereka yang harganya mungkin 5 juta satu pasang sandal. Tidak tahu. Kalau kita bermohon, kalau kita meminta agar mereka, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang duduk di sana itu mengingat-ingat kita yang rakyat kecil ini, sudah bosan rasanya, sudah bosan. Kayaknya mereka seperti Haji Mumpung. Mumpung kita duduk di sini, kita memanfaatkan ini. Mumpung begini, kita begini. Terlepas dari apakah ini direvisi anggarannya atau dibagaimanakannya anggarannya. Yang jelas ketika menetapkan anggaran itu, apakah mereka tidak ada punya rasa untuk membayangkan kondisi rakyatnya? Aduh, kita berharap lagi, era pemerintahan ke depan ini janganlah persis seperti yang terjadi sekarang ini. Kita berharap jangan persis, ada landaknya perubahannya agak sedikit ke arah yang lebih baik, ke arah keberpihakan para pejabat kita ini, para pengelola negara kita ini kepada kita rakyat kecil ini. Untung ada Ibu Irma Suryani yang kita melihat juga dalam keseharian beliau galak sekali untuk hal-hal yang di luar akal sehat. Tetapi kegalakan beliau ini patut kita ucapkan terima kasih. Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyatakan telah meminta Sekjen DPR untuk membatalkan proyek pengadaan televisi di ruang kerja anggota DPR senilai 1,5 miliar rupiah. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR Irma Caniago menyebut telah bersurat kepada Sekjen DPR terkait pembatalan proyek 100 unit televisi di DPR tersebut. Alasannya yaitu karena pengadaan proyek di DPR harus menggunakan e-katalog agar transparan. Pembelian 100 televisi 43 in dengan anggaran 1,5 M tersebut, bahwa itu harus dibatalkan segera karena pembelian apapun untuk kebutuhan DPR RI seperti pembelian televisi tersebut harus melalui e-katalog. Kenapa harus melalui e-katalog? Agar pertanggungjawaban ke publiknya dapat clear sehingga tidak terjadi fraud. Itu yang sudah kami tegaskan dan kami sampaikan kepada Kesekjenan.
Sebelumnya, Sekjen DPR menganggarkan pengadaan 100 unit televisi senilai 1,55 miliar rupiah yang akan ditempatkan di ruang anggota Dewan. Ini berarti per televisi anggarannya sejumlah 15.500.000 rupiah. Kita menyadari bahwa tidak semua wakil kita di DPR itu yang sifatnya jauh sekali rasa kedekatannya dengan rakyat. Tetapi kalau seperti ini, mereka-mereka yang punya keberpihakan dengan rakyat itu kalah saing dengan mereka-mereka yang tidak punya keberpihakan kepada rakyat yang diwakili. Sebab sistem demokrasi kita adalah sistem suara terbanyak. Mungkin mereka kalah suara sehingga yang memiliki suara terbanyak adalah mereka-mereka yang maaf bicara tidak mau tahu dengan rakyat. Sungguh anggaran pembelian televisi ini mencabik-cabik hati rakyat yang sekarang sedang berada di kondisi kesulitan ekonomi yang sangat-sangat parah. Sudahlah, kenaikan harga BBM yang jelas mencekik rakyat, mereka setujui. Ternyata di balik itu, anggaran yang tidak masuk akal itu juga mereka buat untuk kepentingan mereka, untuk keinginan mereka. Waduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.